khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara berikutnya, laporan zakat fitrah Perkumpulan Tunanetra Indonesia. Kepada Bapak Irwanto, waktu dan tempat dipersilakan. Enggak, di situ aja, di sini. Bu, di sini. Apa berdiri boleh? Berdiri apa? Hadapnya besar, benar. Benar, Pak. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Pengamatan selalu. Yang kami hormati Ketua Bakti Tapan Kabupaten Banyumas, yaitu Pak Abdillah Prabowo, dan yang saya hormati Bapak Budi dari Dinsos Sosial, dan Bapak Agus kita ya, Bapak Keserianto yang kami hormati pula. Kemudian Bapak Ustadz dari UMP yang kami hormati, serta Bapak Saifuddin beserta Ibu selaku pendamping Partuni Tapan Kabupaten Banyumas yang kami hormati pula, serta tak lupa anggota Partuni beserta pengurus dan jajarannya yang sangat kami cintai dan kami banggakan, membawa acara yang telah memberikan waktu kami untuk menyampaikan beberapa hal tentang kaitan pendapatan ataupun ya untuk persyaratan kemarin. Sebenarnya hal ini sudah disampaikan di grup DPC Partuni Banyumas dengan sangat detail gitu ya kepada para anggota yang sudah membaca di sana ya. Semuanya sudah tahu ya sebenarnya ya, sudah diumumkan di sana, namun tidak ada salahnya garis besarnya saya sampaikan di sini. Pada pendapatan kemarin untuk pendapatan tentang zakat telah diterima di perdagangan Partuni, yaitu 104 paket sembako dan 160 paket beras. Kemudian untuk uang diterima
1 juta dari Bank Jateng, 1 juta lagi dari Neo Garden, 1 juta lagi dari Pertuni cabang Kabupaten Banyumas, dan 500.000 dari Samsat, kemudian 500.000 lagi dari dari Korek, kemudian 350.000 dari Taspen, dan 300.000 dari SMP 6 Negeri Purwokerto. Sehingga jumlah uang keseluruhan menjadi 4.650.000, dan kesemuanya itu sudah disalurkan ke atau ke semuanya, seluruh anggota pengurus jajaran. Begitu ya untuk laporannya. Dan sudah saya sampaikan dan saya katakan bahwa semuanya sudah dilaporkan secara detail, baik pendapatan maupun pengeluaran sudah disampaikan di grup DPC Pertuni. Oleh karena itu saya hanya menyampaikan sebesarnya saja. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang keempat, Ikror perwakilan dari anggota sepengurus. Kepada Saudara Kuitnyo Nugroho dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Yang terhormat Ketua dan pengurus DPC Pertuni Kabupaten Banyumas, yang terhormat Pertuni Kabupaten Banyumas, yang saya sayangi dan saya hormati teman-teman anggota Pertuni Kabupaten Banyumas, yang saya hormati tamu undangan perwakilan organisasi disabilitas Banyumas, yang saya hormati tamu undangan dari Dinas Sosial serta instansi terkait, yang saya hormati mitra bakti Pertuni Kabupaten Banyumas. Dengan segala kerendahan hati, saya atas nama pribadi dan keluarga dan atas nama teman-teman anggota dari Pertuni Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf untuk segala lisan yang menyakiti. Mohon maaf untuk perilaku yang melukai. Mohon maaf untuk hati yang penuh dengan prasangka dan dengki. Kiranya permohonan maaf dari kami dapat diterima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Dimaafkan ya, Bu? Alhamdulillah, teman-teman. Semoga dengan saling memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih pandai bersyukur, saling memaafkan, dan pribadi yang lebih mandiri, bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami dari anggota Pertuni Kabupaten Banyumas juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua dan pengurus DPC Pertuni Kabupaten Banyumas yang telah berusaha penuh untuk
memenuhi hak-hak kami sebagai anggota di Pertuni Kabupaten Banyumas secara khusus dan hak-hak kami sebagai disabilitas netra pada umumnya. Semoga apa yang dilakukan oleh Ketua dan pengurus PPC Pertuni Kabupaten Banyumas dapat menjadi contoh, dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman organisasi disabilitas netra yang lain dan menjadi motivasi bagi organisasi masyarakat pada umumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadilah disabilitas yang berkualitas tanpa batas meskipun dalam keterbatasan. Pertuni Banyumas. Acara yang kelima, sambutan yang pertama dari Bapak Ketua Pertuni Banyumas dan sebagai Ketua Panitia Halal Bihalal Pertuni Banyumas. Kepada Bapak Hardinal Purbowo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sahbihi wa yassir amri wa fi hidayah min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz dari LPPI UMP, yang terhormat seluruh para tamu undangan, yang terhormat seluruh kepengurusan baik DPC maupun Dewasa, dan yang terhormat yang saya banggakan dan saya cintai seluruh anggota DPC Pertuni Kabupaten Banyumas. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan halal bihalal Pertuni Kabupaten Banyumas 1444 Hijriah atau tahun 2023. Ya, terima kasih banyak atas seluruh Bapak Ibu atas kehadirannya sehingga kita dapat bersilaturahmi di sini ya. Ya teman-teman, dalam suasana Lebaran ya, saya pribadi mewakili DPC dan Dewasa ikut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Jadi jika kami dalam bergaul bersama teman-teman semua mungkin ada salah baik dalam perbuatan maupun ucapan khilafan kami, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah. Dan juga sebaliknya seluruh kekhilafan teman-teman juga sudah kami maafkan. Pertuni Banyumas? Oke. Ya. Agak santai sedikit aja ya, itu apa, monggo dicicipi dulu itu, ada teh atau kopinya, langsung pengolong seperti itu lah, dan gue sih ngobrol elegan titik gitu ya, isi ini. Ya teman-teman, pada halal kali ini kita bertemakan adalah Pertuni Banyumas siap. Jadi memang di sini
slogan yang kami buat gitu ya adalah untuk bahwa kita selalu siap sedia ya kan teman-teman. Kita selalu siap walaupun kita digusur ya dalam tanda kutip. Maaf ya Pak Budi ya. Walaupun kita digusur kita siap loh kemarin. Dalam waktu 8 jam, kurang dari 8 jam kita evakuasi ya. Dan alhamdulillah selesai kita potong semua itu barang-barang. Juga ada teman-teman ada berita duka juga ya kita doakan bersama ya atas berpulangnya saudara kita ya. Dan juga ada hari bahagia juga di sini. Dalam waktu 1 bulan ini sudah ada berapa nih teman-teman yang menikah itu? Iya. Dan ini terupdate ini ya, ini terupdate adalah Mas Agung dan Mbak Dianya ya, selamat atas apa ya lebaran barunya nih Mas Agung gimana tuh ini. Ya, kondangan saya kondangan ya. Ya teman-teman, ya sekian saja intinya bahwa kami selalu siap sedia untuk dalam kondisi apapun gitu ya. Saya itu suka zaman dulu waktu itu suka nonton ya sepak terjangnya David Beckham, tahu David Beckham? Nah, David Beckham itu pemain bola yang luar biasa saya pikir ya. Itu kalau lagi penalti ya, dia lupa kanan, tendangnya kiri. Jadi memang dia memang luar biasa pemain bola yang luar biasa. Jadi dia mempersiapkan kaki kanan dan kaki kirinya untuk tendangan gitu ya. Jadi di sini harus kita contoh, kita harus siap dalam kondisi apapun ya. Jadi slogannya Kopassus gitu. Gitu teman-teman. Semoga kedepannya Pertuni Banyumas selalu diberi kebenaran Allah Subhanahu wa taala, selalu maju dan bisa memberikan yang terbaik kita semua dan menghilangkan diskriminasi ya di Banyumas khususnya gitu ya teman-teman. Setuju kan teman-teman? Oke, Pertuni Banyumas? Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan berikutnya dari Bapak Saifuddin selaku pendamping disabilitas Kabupaten Banyumas. Kepada beliau Bapak Saifuddin, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Pak Budi selaku Kabid Yatsos dan yang kami hormati Al Ustadz dari UMB yang akan memberikan ceramah pada hikmah silaturahim dan yang kami hormati, yang kami banggakan Mas Bowo selaku Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas beserta pengurus dan segenap keluarga besar yang saya cintai, saya banggakan Pertuni Kabupaten Banyumas. Anak nini pangan kecap. Pertuni siap ya. Terima kasih. Syukur alhamdulillah. Oh ya. Apa Mas Imam? Ini udah pusat ya. Agar ini seneng ini timbang dolet alurun
Alhamdulillah, kita bersyukur ya. Keluarga besar Pertuni Banyumas, mangan gaplek, nangisor kalen. Alhamdulillah, para keluarga besar Pertuni, bahwa pada siang hari ini di acara sawalan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, saya secara pribadi, keluarga, tentu sudah banyak kesalahan pada Pertuni ya selama ini, karena kami bergabung dengan keluarga besar Pertuni dari tahun berapa masih Pak? 84 ya. Tahun 1984 ya. Tekan siki berarti wis zamane Pak Giarso, Mas Supri, Pak Ahmadi, terus Mas Bowo. Alhamdulillah, Pertuni tetap eksis. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pertuni Banyumas. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya dari alam dunia, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Pertuni yang kami hormati, kami banggakan, saya secara pribadi, keluarga, apabila selama ini bergaul dengan keluarga besar Pertuni, semenjak kami mengirim anggota Pertuni Pak Budi ke Bandung di YPPG di Bandung, kemudian di Pajajaran, kemudian ke Purworejo, Temanggung, dan lain-lain. Dan waktu itu barangkali ada anggota Pertuni yang masih ada, yang kami suruh pegang pacul bercocok tanam, masih ada? Masih ya? Alhamdulillah. Masih dipraktekkan? Masih. Pacul mengi, pacul kapan ya? Alhamdulillah, ini jadi bekal ya. Kemudian yang terakhir ini Komandan Rasid ya. Sit, ngatung sit. Oh ya. Goletna, pokoknya singlek. Siklimis maksudnya ya. Ya, pokoknya siklimis ya. Tinggi soalnya keselip ya. Keselip. Nentengi tapi diunduh wong. Kedisitan ya. Alhamdulillah. Ya, intinya dulur-dulur kabeh Pertuni nggih. Aku akan lumute karo panjenengan di hari yang berbahagia, hari yang penuh berkah ini, nggih. Saya hanya bisa menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila keluarga besar Pertuni ada kesalahan yang disengaja atau tidak, kami secara ikhlas lahir batin telah melebur dan telah kami maafkan. Semoga kita sekalian anggota Pertuni Banyumas kelak akan ditetapkan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita kelak dipertemukan di sana sebagai tempat peristirahatan dan tempat pertemuan yang terakhir. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Sementara ini bisa Pertuni. Nah, yang kedua, mangan gaplek nangisor kalen. Timbang golet alumung kalen. Ya. Kita sih tak. Kok ngesuk maning kan namanya? Insyaallah saya tadi mendengar yang terakhir Ketua Pertuni Banyumas ada penggusuran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak usah takut, Pak Budi izin. Insyaallah nanti kita akan agendakan ada acara expo disabilitas, termasuk di dalamnya
anggota Pertuni Banyumas bertempat insya Allah di lapangan Bida Remaja Desa Kasegran, Kecamatan Cilongok. Mohon dukungannya Pak Budi. Nanti kita akan tampilkan eksistensi kemampuan daripada disabilitas Banyumas. Kita akan tampilkan seni kerajinan, musik, masase dan lain-lain, sehingga biar para pejabat memahami betul apa itu disabilitas. Tidak perlu dikasihani, tetapi diberdayakan. Betul ya? Dan alhamdulillah pemberdayaan Pertuni waktu itu, alhamdulillah sampai saat ini masih ada ya di Patriot. Kita usaha ikhtiar minta ke Pak Bupati Aris Tiono ya. Nah, alhamdulillah untuk buka panti pijat ya, masase, kemudian komputer bicara dan beberapa kegiatan yang lain masih berlangsung ya. Ya, terima kasih. Dan insya Allah hari ini, yang lalu dan ke depan, Saifuddin bersama keluarga tetap akan mendampingi keluarga besar Pertuni Kabupaten Banyumas. Sehingga kami sebagai pendamping, apabila ada pihak-pihak tertentu, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun siapapun juga, ketika akan mengganggu ketentraman Pertuni, silahkan laporkan kami. Maka kami akan menjadi yang terdepan untuk mendampingi Pertuni Kabupaten Banyumas. Insya Allah, Pak, insya Allah. Semoga Pertuni semakin jaya, Pertuni semakin siap, dan Pertuni semakin diakui keberadaannya oleh masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya. Dan nanti pada saat Expo sebelumnya, mungkin bila dipandang perlu, kita untuk sosialisasi orientasi mobilitas, kita ada rally tongkat putih dari siap ya? Ya, Pertuni kudu ini mangan kecap. Ya, nanti kalau naik anak rally tongkat putih, semuanya kudu siap. Alhamdulillah. Begitu Pak Budi. Nanti bagi teman-teman yang belum punya tongkat putih, mohon Dinsos nanti bisa memfasilitasi. Sudah semuanya ya? Sing gurungan apa? Ya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada Pertuni, memberikan berkah, dan memberikan kemudahan kelancaran bagi usaha Pertuni dan keluarga. Semoga Pertuni Banyumas beserta keluarga diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, dan rezeki yang manfaat di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saifuddin. Semoga Allah ijabah, lancarkan, mudahkan segala urusan kita. Untuk sambutan berikutnya dari Bapak Budi dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Kepada beliau Bapak Budi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin yang kami hormati Pak Saifuddin. Mohon izin mungkin saya tadi lupa Pak selaku pendamping disabilitas yang kami hormati Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas dan semua pengurus dan anggota
Kabupaten Mas yang berbahagia. Nah, mohon izin, ini masih di bulan Syawal ya, perlu diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan pada diri secara pribadi maupun pada kami dasar. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua dengan tadi sudah bisa berkaitan kalau bahasa kami musibah ini Pertuni berkaitan pemberdayaannya yang berada di dinas sosial. Kami selaku pribadi dan dinas ya, selaku pengampu, sekali lagi kami mohon maaf atas terjadinya insiden seperti itu. Karena kalau merunut kepada Undang-Undang 8 2016 sampai kepada Peraturan Pemerintah 52 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Hampir semua menteri, departemen, lembaga sudah harus yang kuyung berkaitan pemberdayaan kepada disabilitas termasuk pelayanannya. Tapi berkaitan dengan insiden kami, memang mohon izin teman-teman semua, dinas sosial itu unik. Sebenarnya dinas sosial kami masuk di 2021, kami kaget. Karena ternyata di sana tidak membutuhkan kepintaran, tidak membutuhkan ilmu, tapi hanya jiwa dan respon terhadap teman-teman disabilitas. Dan ini sebagai mungkin evaluasi bagi kami perjalanannya sampai kita di 2000 ini sampai muncul mohon izin pemimpin kami yang mungkin belum paham terkait sosial kayak apa. Mohon izin saya mohon maaf mewakili pimpinan di forum seperti ini. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan ke depan masih kita benahi karena memang pemerintah daerah sudah meluncurkan harus membuat rencana aksi daerah berkaitan penanganan permasalahan disabilitas. Nah, selama ini mungkin kita hanya mengevaluasi, selama ini kita hanya support bantuan sosial. Pada akhirnya apa? Mental kita menjadi mental yang monidin, bukan mental petarung, teman-teman semua. Yang dibutuhkan adalah pemberdayaan senjata bagi teman-teman disabilitas sesuai dengan kemampuan kayak apa. Nah, kemarin di forum di Bapeda kita sudah menyampaikan berkaitan pelatihan kepada disabilitas. Berkaitan Sarpras mohon izin teman-teman Pertuni kemarin kita sudah mengakomodir membantu berkaitan kebutuhan alat bantu bagi teman-teman semua. Alat bantu sudah, sekarang harus apa? Harus bisa mandirinya harus kayak apa? Karena tujuan dari amanat undang-undang maupun PP adalah meningkatkan martabat hak dan kesejahteraan disabilitas. Ini poin penting. Makanya mohon izin kalau orang di sosial kalau nggak memiliki jiwa, tidak memiliki respon, ya kondisinya seperti ini. Kondisi saya mohon maaf, mudah-mudahan ini nanti bisa kita benahi. Mungkin saya hanya melink kepada Ketua Pertuni untuk bisa berdialog kepada pimpinan Mas Bowo untuk bisa membuka tirai kembali. Karena ini hampir se-Jawa Tengah sekarang sudah mulai mensupport harus bagaimana untuk memberdayakan para disabilitas yang ada. Harapannya agar kedepannya bisa menjadi mandiri dan eksis di lapangan. Tidak hanya sekedar tadi yang sudah disampaikan Pak Dirut, minta tolong di situ juga. Ini harus semuanya mandiri. Harapan ke depan bahwa disabilitas bisa sejajar dengan teman-teman monizin yang kalau kata orang katanya sempurna. Daripada sempurna dalam hanya milik Allah. Karena sempurna pada sisi fisik, ketidaksempurnaan pada sisi jiwa banyak sekali. Jadi mohon izin bagi teman-teman yang terjadi kemarin, mohon nanti kita untuk evaluasi bersama Pak Bowo, mohon kami juga dibantu hak-hak penjenengan kayak apa untuk bisa tersampaikan kepada pimpinan. Pimpinan nanti akan terdownload kepada kami, nanti kita duduk bareng harus kayak apa. Karena tidak bisa dibiarkan, ini peran pemerintah kan harus ada.
Jadi jangan peran pemerintah jangan hanya membuat gaung-gaung cerita saja. Di awal di 2021 kami sudah mensupport gitu ya, apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Walaupun perjuangannya begitu berat, memberikan pemahaman kepada pimpinan berkaitan penanganan PPKS yang ada. Di awal 2021 kita sudah meluncurkan rumah singgah yang ada di Margantara dengan 12 ruang. Dan ini kita juga lagi mensukuyung berkaitan rumah singgah yang berada di Karanglewas X kantor pembantu bupati dengan kapasitas 100 KPM yang untuk bisa masuk di sana. Kenyataannya apa, teman-teman semua? APBD kita nggak bisa mensupport. Tapi karena saya model karakter saya kan nggak bisa kata kalau ayam dijebret terus lari enggak. Saya kan buat ternyata kita mensupport lewat Banbu muncul anggaran 3M untuk pembangunan yang ada di Karanglewas. Di 2024 kita minta support lagi ke gubernur terkait 3,5 untuk finishing rumah singgah yang ada di Karanglewas. Artinya apa? Nah ini nanti akan kita membahas kembali lagi dengan mungkin monitoring insiden yang terjadi kemarin. Ini mau kayak apa? Bisa dilihat karena ini harus kita berikan ruang. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah kan memberikan ruang, memberikan wadah untuk eksisnya disabilitas untuk bisa menjadi mandiri. Seperti itu. Ini sih bukan janji-janji teman-teman. Monggo nanti kita duduk bareng, kita coba membenahi insiden yang terjadi seperti kemarin. Kami hanya minta bantuan karena kita kami sampaikan kata hanya kelasnya teknis kepala bidang. Tetap mengaku kebijakan adalah pimpinan tertinggi adalah Pak Bupati. Jadi monggo kami sampaikan ke teman-teman Fortuny untuk bisa berdialog. Minimal maksimal adalah Bupati paham penjaringan semua. Paham tidak hanya tahu, oh ini ada disabilitas tunanetra. Tapi dia bisa memahami keinginan dari disabilitas tunanetra itu sendiri. Tidak bisa kita biarkan. Tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan. Pelayanannya dari sisi kebutuhan mereka apa. Berikan kepada wadahnya apa untuk berkarya bagi teman-teman disabilitas seperti itu. Ya, saya juga terima kasih kiprahnya Pak Saifuddin. Saya pemain baru Pak Saifuddin. Jadi saya hanya mencoba menjiwai teman-teman disabilitas yang ada. Karena perputaran saya dengan ke semua OPD baru kali ini saya merasakan kegiatan di bidang sosial yang sebenarnya tidak membutuhkan ilmu, tidak membutuhkan pangkat, tidak membutuhkan titel, yang dibutuhkan adalah jiwa responsif terhadap permasalahan yang ada. Dan memang kemarin kita di awal 2021 memang kita mengangkat berkaitan penanganan disabilitas mental yang era sebelum kami penanganannya tidak maksimal. Akhirnya kita buat inovasi, kita kerjasama dengan rumah sakit jiwa Kelaten yang ada, kita akomodir semua untuk masuk penanganan di sana, walaupun sebenarnya itu ranah dinas kesehatan. Kalau kita berbicara tidak, ini ranahnya siapa? Ini adalah kebersamaan semua UPD. Kalau menangani permasalahan, kalau hanya ego sektoral tidak akan selesai semua. Seperti contohkan misal seperti penjenengan kemarin sudah kita gunakan di BPKP maupun di Bapeda. Butuh ilmunya tenaga kerja, operasi dan UKM pada sisi pelatihannya. Tolong untuk bisa disupport anggaran karena di sisi kita adalah di sisi penanganan permasalahannya. Di sisi pemberdayaannya adalah di sisi pelatihan di UKM seperti itu. Kemampuan dari teman-teman apa? Itu untuk disupport semua. Jadi kemarin kita sudah berdialog dengan teman-teman semua, tinggal kita nunggu rencana aksinya nanti mau kayak apa. Nah, jadi kami mohon bantuan dukungan teman-teman. Karena di rencana aksi daerah ini nanti akan pelibatan teman-teman disabilitas. Untuk bisa memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah, apa sih yang diinginkan teman-teman disabilitas?
Harapannya bahwa disabilitas nanti bisa sejajar setara dengan teman-teman yang dikatakan tadinya adalah sempurna. Jadi nanti untuk bisa menjadi mandiri semua butuh saran masukan dari disabilitas itu sendiri. Keinginannya mau apa sih? Nanti akan tertuang di perencanaan di Bapeda Litbang. Ini sudah larinya sudah kenceng. Jangan sampai Banyumas pun malah hanya duduk diam menikmati kondisi yang ada. Jadi mohon izin teman-teman, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Monggo lah kita dengan kondisi yang kemarin kita duduk bareng, nanti kita bahas ke depannya mau kayak apa. Karena di tingkat kami dengan majunya peraturan pemerintah yang ada, undang-undang yang ada, kita sudah nggak bisa menolak. Ini harus sudah jalan. Ke depannya disabilitas harus kayak apa. Ini sudah jalan. Di tanggal 9 kita sudah ada pertemuan di Ohana, Jogja. Itu sudah membahas rencana aksi daerah. Karena itu ada organisasi swasta yang sudah mengukur semua kegiatan yang ada berkaitan dengan disabilitas. Jadi bismillah, mudah-mudahan kami hanya minta dukungan teman-teman semua. Apa yang di Undang-Undang 8 2016 maupun PP 52 2019. Kurang kami mohon maaf apabila tidak ada salah satu rekan kami yang tidak berkenan. Semua kami hanya berharap Pertuni tetap tadi motonya dan siap. Nanti kita duduk bareng untuk berbicara ke depan. Oke, kayak itu Bapak sekalian. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi untuk semuanya dan kita tunggu tindak lanjut dan realisasinya. Untuk acara yang selanjutnya, acara inti, hikmah silaturahmi kepada beliau Bapak Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Budi dari Dinas Sosial, yang kami hormati Pak Saifuddin yang izin dari pembimbing pendamping disabilitas, yang kami hormati Pak Adinal selaku Ketua Pertuni Banyumas, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Pertuni Banyumas. Ini mangan kupat. Pertuni pasti hebat. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT masih diberikan banyak nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tausiah mau yang lama atau yang sebentar? Panganannya bok adem ya. Bis nunggu ya ayam gorengnya. Paling
yang ditunggu-tunggu paling bila itu wal hidayah. Oke, kami selaku pribadi juga masih suasana Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Satu hal saja ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Nabi memberikan satu rumusan dalam menjalani kehidupan. Ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Ya. Itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Jadi rumusnya apa? Syukur dan sabar. Jadi kalau tadi saya mendengar ada berita yang tidak menyenangkan, ya kita sikapi dengan sabar. Ya. Kalau beritanya yang menyenangkan, berarti ya syukur. Gampang ya? Gampang di lisan ya. Tapi menjalaninya Allah alam ya. Ya. Memang manusia itu tidak luput dari yang namanya ujian kehidupan. Ya. Tidak ada orang bahagia terus ya. Sehat terus kan orang langka. Meskipun orang kaya dijamin hidupnya, dijamin segala macam, nggak mungkin dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, entah itu sakit ataupun ujian lainnya. Ya. Ujiannya wong nggak punya duit ya, ada ujiannya penyakit, ada ujiannya rumah tangga, ada ujiannya pekerjaan, macam-macam. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan sabar. Sampai ujian itu menjadikan kita tidak terima, ya. Tidak terima seolah-olah berontak, marah-marah, emosi dan sebagainya. Tapi juga sabar itu bukan berarti menyerah juga, bukan berarti diam, tapi sabar bagaimana kita kemudian menjadikan diri kita lebih baik. Ya, jangan menyerah, lagunya ya. Ya, jadi syukur dan sabar. Nah, namanya hidup, ya, menjalani kehidupan, berinteraksi dengan orang lain, pasti ada sesuatu yang cocok atau yang tidak cocok. Ya. Ada sesuatu yang disukai, ada sesuatu yang tidak disukai. Ya. Bahkan satu rumah, satu keluarga, ya, ada yang nggak suka sama kakaknya, ada yang nggak suka sama adiknya, ada yang nggak suka sama ponakannya, ya, sepupunya. Ya. Padahal masih satu keluarga, apalagi sama orang lain. Ya, maka itu menjadi sesuatu yang lumrah adanya demikian. Ya, tinggal bagaimana kita menjadi orang yang memiliki sifat pemaaf. Ya. Maka dalam surat Al-Imran ayat 134.
ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas. Apa? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Makanya Idul Fitri itu tidak hanya dimaknai sebagai syariah saja, tapi di Indonesia itu Idul Fitri bisa dimaknai sebagai budaya juga. Ya. Ada budaya saling memaaf-maafan. Ya. Ada budaya silaturahmi, ada budaya halal bihalal. Ya. Kalau Idul Fitri hanya syariah saja, Idul Fitri, sholat Idul Fitri sudah selesai, taqabbalan itu udah bubar. Ya. Tapi di Indonesia ada budaya, ya. Saling berkunjung, silaturahim, saling maaf-maafkan, ada halal lebih halal, ya. Karena sadar bahwasanya manusia itu punya salah, punya khilaf, punya kekurangan, ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, ya. Ada kata-kata yang tidak disengaja menyinggung perasaan orang lain, maka dalam kesempatan inilah kita saling maaf-maafkan. Memang minta maaf itu tidak menunggu Lebaran, ya. Ini yang harus digarisbawahi. Aku dari kampurannya kok baiklah Lebaran baik. Nah, ya. Ini ya salah, ya. Siapa tahu umurnya nggak sampai Lebaran, ya. Maka kalau memang kita sadar pernah berbuat salah, maka segera minta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak nunggu Lebaran. Berarti nggak usah maaf-maafan. Ya maaf-maafan ya tetap. Ya, barangkali memang kita tidak punya waktu, ya, untuk bertemu, untuk bersilaturahim kecuali di hari Lebaran, ya, suasana Syawal seperti ini, maka kita tetap menghidupkan budaya seperti ini. Halal bihalal, silaturahim, saling maaf, memaafkan. Karena salah satu makna Idul Fitri itu adalah, ya, kita kembali kepada fitrah, ya, suci, ya. Karena kita telah menjalankan ibadah bulan Ramadan, ya. Maka yang disabdakan oleh Nabi, siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya. Kalau memang kita sudah menjalankan puasa Ramadan dengan baik, berarti kita insya Allah semuanya sudah diampuni dosanya oleh Allah, dan itu diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, masih suci. Ya, itulah harapan kita semua. Setelah menjalankan puasa Ramadan, kita kembali fitrah, kembali suci, ya, bersih dari dosa-dosa. Dan tidak lengkap rasanya kalau belum maafan. Makanya kita pergunakan waktu Lebaran, Syawal ini untuk silaturahim, untuk saling memaafkan. Salah satu, ya, ciri orang yang bertakwa tadi adalah saling memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai ada sisa-sisa rasa benci, rasa dendam, rasa dengki, ya. Karena kadang ada orang yang sudah salam-salaman, sudah maaf-maafan, tapi habis itu ngomongin kejelekannya. Di sini ada seperti itu? Semoga tidak ada, ya.
Jadi yang lebih penting adalah salaman, bukan tangannya yang salaman ya, hatinya salaman gitu. Jadi silaturahim hati ya. Jadi hatinya itu benar-benar sudah bersih, memaafkan kesalahan orang lain ya. Jangan sampai masih timbul rasa benci, rasa dengki, korban ketemu males lah. Biasanya orang yang masih punya rasa dendam, rasa benci, kalau diajak kumpul nggak mau ya. Ayo ada halal bihalal lah, mau ketemu salam-salaman ribet ya. Ya, semoga di sini tidak ada yang seperti itu. Tidak boleh kita menyimpan rasa dendam, rasa benci kepada saudara kita sesama muslim, apalagi sama keluarganya sendiri. Nabi memberikan batasan tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa 3 layalin. Tidak boleh seorang muslim diam-diaman ya, jauh-jauhan pada saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti 1 hari 2 hari boleh? Boleh. Ya, itulah syariat Islam ya, bahwasanya Allah memberikan dispensasi keringanan. Yang namanya manusia kan nggak bisa langsung memaafkan gitu ya. Nah, ya udah kasih waktu 1 hari 2 hari. 1 hari mungkin masih agak dongkol ya. Hari kedua agak turun. Hari ketiga udah plong, ya udah ya. Semoga kita semua benar-benar dibersihkan hatinya dari penyakit dengki, penyakit benci ya, penyakit dendam ya. Karena kita adalah semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa-aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian jika ada permusuhan. Ada satu amalan yang utama ya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nabi mengabarkan ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was-shalah was-shadaqah. Maukah saya tunjukkan pada kalian amalan yang lebih utama dari puasa, salat, sedekah? Maksudnya puasa sunnah, salat sunnah, sedekah. Apa itu Rasulullah? Salahu dzatul bain ya. Mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan, bertikai, bertengkar. Ya. Di sini ada yang bertengkar, semoga nggak ada ya. Kalau ada yang bertengkar, damaikan. Ya. Angel. Makanya pahalanya besar ya. Nabi mengabarkan pahalanya lebih besar dari puasa, sholat, sedekah. Karena memang susah mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Maka ada cara yang dibolehkan dalam mendamaikan 2 orang yang bermusuhan, yaitu berbohong. Berbohong dalam rangka mendamaikan 2 orang yang bermusuhan nggak apa-apa. Ya. Misalnya A bermusuhan sama B, kita bilang sama A, kata si B sebenarnya dia mau minta maaf sama kamu, tapi arpena ya. Bilang ke B sebenarnya si A itu mau minta maaf tapi enggak ya. Bohong, tapi untuk mendamaikan itu dibolehkan ya. Termasuk berbohong antara suami istri juga boleh ya. Dalam rangka yang dibolehkan, bukan dosa maksiat ya. Ya. Misalnya apa? Pak, masakannya enak ora? Enak.
Padahal kasino misalnya. Pak, bajunya apik ora? Apik. Ya, tapi suami nggak boleh bohong. Bapak selingkuh nggak? Nggak boleh. Kalau dalam rangka hal yang sifatnya dosa maksiat nggak boleh bohong. Tapi kalau dalam rangka menjaga kerukunan suami istri ya, romantis ya, itu dibolehkan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mempunyai sifat yang bersih dari penyakit dendam, dengki, benci ya. Kita harus membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit itu supaya kita bisa menghadap Allah dengan husnul khotimah ya. Salah satu cirinya adalah orang yang bersih dari penyakit-penyakit hati ya. Maka dalam suasana syawal ini kita sama-sama saling memaafkan, kita bersihkan diri kita dari perasaan benci, dengki, dendam pada orang lain, apalagi itu adalah saudara kita sendiri. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh kerukunan, damaian, kebersihan hati, agar supaya kita semuanya hidup bahagia dunia maupun akhirat. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa lafaitan hisab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina min dhulumati an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat, ahli bersyukur dan beribadah. Perhatian, mohon maaf, mungkin ada yang bawa mobil Honda VTEC R1157CA atau Honda HRV nomor polisi AB 1779UY. Kalau ada yang bawa mobil itu, ini kebetulan ada yang mau keluar, mohon untuk mundurkan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, biar lebih semangat lagi, Persuni Banyumas. Oke, ini mungkin acara yang kita tunggu-tunggu ya. Mungkin Mbak Asturi mau membantu. Ayo, Mbak. Ada door prize, pembagian door prize buat semua anggota Persuni Banyumas. Ada 17 dan 15 dan 7 paket. Ya, bagaimana caranya nanti kita tunggu ya, ditunggu semuanya. Oke, ini Bunda Leni sudah membantu untuk mengambilkan lintingan gitu ya, dan di dalamnya ada tulisan nama. Bagi yang beruntung nantinya akan mendapatkan hadiah.
Teman-teman, ini saya akan mengambil lintingan, ya. Mengambil lintingan yang isinya adalah nama teman-teman. Jadi bagi yang teman-teman tidak hadir hari ini, maka hapus ya. Ya, dari yang saya ambilkan, kemudian nanti namanya saya bacakan, berarti dapat door prize. Untuk yang pertama itu door prize berupa paket beras. Ya. Ada paket beras buat saudara semuanya, yuk. Ada 7 paket beras. Ini saya acak, ambil. Ada 7 lintingan. Mbak Asturi juga boleh, silakan ambil aja. Nanti saya yang bacakan. Paket umroh, bayar sendiri. Empat, 5, 6, 7. Ya, ada 7 lintingan. Ini saya mau bacakan dulu. 7 lintingan untuk paket sembako. Dan perjanjiannya kalau tidak berangkat berarti nggak dapat ya. Dikasih lagi. Udah diambil. Ini tinggal dibaca sama Bunda Leli. Nanti itu yang beruntung. Untuk nama yang pertama dapat paket sembako atas nama Mas Nano. Mas Nano. Mas Nano hari ini datang apa enggak? Mana? Oh ya, di tempat saja Mas, di tempat ya. Yang penting nanti pada saat mau pulang ambil sembako. Mas Nano. Yang kedua, Wardia. Hari ini datang Mbak Wardia. Yang ketiga, Tri Wahyuni. Yang keempat, Sunarso. Ya, atau Mangayo ya. Hari ini mana Mangayo datang ya? Ya, nanti diambil. Terus yang kelima, Toto Budi Wiryawan. Bapak Toto Budi Wiryawan. Yang keenam, Minarsi. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi tidak bisa dibalik ini, saya kembalikan lagi, saya ambil yang lain. Yang lain, ya, belum beruntung. Jadi mohon maaf karena kemarin ini daftar namanya masih yang lama. Yang selanjutnya Nani Aturina, apakah datang hari ini? Tidak datang ya, berarti batal. Ini tadi sudah 5. Yang keenam Sarno. Pak Sarno Karangluas, Sokaraja. Ini Sarno Karangluas. Pak Sarno Karangluas. Satu lagi, nomor 7. Ini saya ambil apa ya? Wikurniasi. Jadi tanpa direkayasa, kebetulan Mbak Ji beruntung dapat paket beras. Ini untuk mengisi waktu, siapa yang mau nyanyi silakan. Nanti, Pak Sarifudin, Mas Sarifudin silakan. Mau nyanyi di sini maju dulu, Mas. Ya, yang mau minta tolong menyumbang lagu silakan maju ke depan. Depan rumah atau depan kuburan? Nanti kita lanjut mengundi yang uang tunai. Uang tunai.